Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Dirjen PSDKP, Pak penanganan pelanggaran, kawan-kawan jurnalis yang kami cintai dan banggakan. Siang ini kami dari Dirjen PSDKP pulau-pulau kecil dan penangkapan kapal ikan asing pelaku illegal fishing, Bapak Dirjen akan menyampaikan paparan, kemudian pada saat dari lapangan menerima laporan dari para nahkoda kapal pengawas. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman para eselon 2 Direktorat Jenderal PSDKP dan mungkin ada staf kami. Alhamdulillah hari ini kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah SWT. Siang ini kita bisa melaksanakan preskon atas kinerja dalam 1-2 minggu ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa PSDKP kita minggu kemarin telah melakukan penyegelan terhadap footage yang ada di Pulau Maratua. Kenapa kami segel? Karena di situ yang lola dari asing, informasi dari masyarakat, informasi dari pengaduan, dan kita lakukan tindakan tegas di lapangan karena di lokasi tersebut pengelolaan dari asing, maka kami tancapkan bendera merah putih di sana sebagai bentuk kehadiran negara, bahwa negara hadir di situ. Kami semuanya tidak mau kehilangan seperti yang dulu lagi apa yang sebadan milik kita. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Karena apa? Pulau-pulau terluar tersebut dalam hal pengelolaannya harus ada izin rekomendasi dari KKP. Karena termasuk pulau kecil di sini. Nah, pulau kecil itu di bawah 100 km. Sehingga kami ambil tindakan tegas, kami hentikan, kami segel sementara sampai perizinan atau semuanya terpenuhi. Sisi lain, kami juga baru hari kemarin sore ya, kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang, Pulau Umang sini, Banten. Kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang. Pulau kok dijual, ya kan? Maka negara hadir di situ. Kemarin sore kami segel lagi, dan hasil pemeriksaan ternyata pulau tersebut dimiliki oleh perorangan. Ini juga ada pertanyaan, apakah boleh? Ya kan? Makanya setelah kami segel, kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap peraturan maupun kepemilikan tersebut. Jangan sampai ketika diiklankan di luar, nanti kemudian dari pihak-pihak yang memanfaatkan, apalagi asing, bahaya. Ini hanya di seputaran Jawa Barat, Banten itu. Pulaunya indah. Ini bisa dilihat di video tersebut. Dan kebetulan yang melakukan penyegelan Pak Sumono, kalau yang di Maratua kami hadir bersama saya. Ini video ketika kemarin di Pulau Omang siang itu kemarin. Rekan-rekan semuanya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa komitmen KKP dalam rangka menjaga kelautan, pengelolaan sumber kelautan perikanan serius. Kita tidak ada barang bulu.
Kita tidak ada toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran, apalagi pulau-pulau kecil di situ. Negara punya aturan di sini, di mana namanya pulau kecil tersebut dalam hal pengelolaannya tidak bisa semena-mena, tidak mentang-mentang punya uang bisa membangun. Ada perizinan yang harus ditaati, yang harus dilalui oleh para pelaku tersebut. Pada tanggal 10 April kami telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel operasional resort yang di Pura Maratua di tanggal 10 kemarin, dan saya pimpin langsung di Maratua tersebut di Kalimantan Timur. Pulau Maratua memiliki luas hanya 22,94 km, jadi lebih kecil dari 100 km yang menjadi persyaratan sebagai pulau kecil. Makanya ini masih pulau kecil. Sehingga disitulah perlu adanya pengawasan, perlu ada justru diatur, apalagi ini di perbatasan atau dengan wilayah negara terdekat di situ. Dan hasil pantauan kami di situ, pulau tersebut termasuk kawasan strategis nasional tertentu, termasuk dari analis tersebut. Dari hasil pengawasan lagi, kami tanya-tanya penanggung jawab pembangunan di lapangan yang memiliki asing. Orangnya mana? Nggak ada Pak, di luar negeri. Jadi dia ditransfer uang, tapi kadang-kadang datang. Ini yang perlu komitmen tegas dari pemerintah pusat maupun Pemda setempat, bahwa dalam hal inilah mereka bangun villa-villa yang bisa dilalui hanya dari laut. Sementara kami hentikan di situ. Kegiatan ini mereka melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, karena di atas bangunan air tersebut dibangunlah di situ ada kotis-kotisnya. Ya, kalau nggak kita hentikan juga akan nambah lagi. Berhenti dulu, ikutin aturan main di Indonesia. Makanya sebagai saya pengingat, saya tancapkan bendera merah putih di sana, biar mereka tahu bahwa ini wilayahnya bukan wilayah yang tidak bertuan. Ya. Dengan status Pulau Maratua sebagai KSNT, kegiatan wisata bahari juga memerlukan perizinan berusaha wisata bahari dari KKP juga. Kami bukan anti, kami bukan tidak mau dengan wisata, kami dukung wisata tersebut. Wisata bahari kami dukung, tapi ada aturan yang harus dilalui, yang harus ditaati sama mereka semua itu. Karena di situ ada kalau nggak salah 16 kotis, mereka ada sudah tertib. Tahun lalu kami segel 20 di sana, yang dimiliki asing, malah nggak ada orang, dan tertib sekali. Karena kalau nggak seperti itu lama-lama nanti akan hilang lagi kayak pulau sebenarnya kita diakui di sana, karena pengelolaan di situ nggak ada orang kita yang ada. Nah ini yang kita harus jaga di situ. Jadi PSDKP atau KKP ini tidak hanya kapal saja, bahkan pulau-pulau itu menjadi konsentrasi untuk pengawasan kita. Atas dasar hasil pengawasan, maka untuk mencegah dampak terhadap ekosistem yang lebih luas, maka kami ambil tegas menghentikan atau penyegelan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 April terkait dengan isu penjualan Pulau Umang di Kabupaten Pandeglang, Banten yang viral di medsos. Ya. Ini kalau nggak cepat kami ambil tindakan dan digoreng lagi, dan kami cepat ambil tindakan situ. Dan baru pulang tadi malam Pak Sumono jam 2 malam baru sampai sini. Kemarin sore itu pulang kecil sekali. Kita juga hanya bisa pakai speed karena ada kapal besar. Rencananya akan seperti itu tadi yang gambar kiri itu pulau pribadi itu keren sekali tuh. Iya, udah seperti itu juga benar. Itu dijual 65 miliar coba pulau di luar negeri. Harus kita cegah dan lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil pemeriksaan dari hal tersebut menunjukkan PT GSM
tidak menjual pulau katanya secara online, dan iklan oleh agen properti telah dihapus karena kami melakukan pengawasan. Kalau nggak ditindak mungkin masih lagi. Ya, ini menjadi perhatian kita semua bahwa kami juga terima kasih sama media, sama teman-teman semua. Kami dapatkan informasi tersebut dari media online, dari semua, maka kami cepat langsung bertindak di lapangan. Dalam hal mendukung geliat ekonomi di pulau-pulau kecil, kami sangat mendukung. Namun kepatuhan adalah harga mati. Ya, saya ulangi lagi, kepatuhan harga mati. Jangan teman-teman nanti, yang penting masyarakat bisa, nggak bisa. Ada aturan dulu supaya tertib. Ya, yang kami minta adalah pengelolaan, kelola laut dengan bijak. Kelola laut dengan bijak, supaya anak cucu kita di masa depan itu masih bisa menikmati, masih bisa ini milik kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, tanggal 10, 11 April, bersama dengan kegiatan kami di Maratua, kapal armada kami Barakuda ya, Barakuda 01 dan Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka mendeteksi ada 3 kapal asing. 3 kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kita kejar, tertangkap masih di wilayah kita. Nah, ini kapal-kapalnya PKFB 172, PKFB 1751 dan PKFB 4790. Ini menunjukkan apa? Di perbatasan tersebut, Selat Malaka rawan kalau nggak kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kami meskipun menjaga tadi pulau-pulau di laut pun terhadap illegal fishing tidak boleh. Dan kami buktikan ketiga kapal tersebut kami tangkap, 2 kami bawa ke Batam, yang 1 kami bawa di Belawan, pangkalan kami untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kerugian dari penangkapan 3 kapal tersebut valuasinya sekitar 20 miliar. Ya. Di tahun 2026 ini, sejak Januari sampai April ini, meskipun kami dengan anggaran yang minim, terbatas, kami tetap berusaha kerja maksimal untuk negara ini. Kami berhasil mengamankan kapal Indonesia yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan perizinannya, yang harusnya operasi di zona A mungkin di zona B atau C. Kami tertibkan di situ. Dilakukan denda administrasi 36 kapal dan 3 kapal Malaysia yang kemarin kami tangkap. Ya. Valuasinya untuk ketiga kapal ini 69,9 miliar. Nah, mungkin kita juga bisa dengarkan teman-teman yang di lapangan, kemudian kita terhubung langsung ya ke Belawan. Ini teman-teman semuanya. Batam dulu. Nah, di sini di Batam, Cap Aldi ini nahkoda kapal kita